Lu pernah kepikiran nggak sih, Piala Dunia itu kan berlangsung sekitar sebulan sampai 2 bulan doang ya kan? Nah, tapi dari acara sebulan sampai 2 bulan tersebut, FIFA itu bisa ngumpulin uang sampai belasan miliar dolar. Gila nggak sih? Nah, yang bikin makin aneh, FIFA itu sebenarnya organisasi nirlaba, yang mana artinya, secara hukum mereka tuh nggak boleh cari keuntungan kayak perusahaan biasanya. Karena memang FIFA ini kan tujuannya buat memajukan sepak bola di seluruh dunia, bukan buat cari keuntungan pemilik perusahaan. Kalau bisa begitu, tapi kok mereka bisa gitu, 4 tahun sekali berhasil ngumpulin uang setara sama pendapatan perusahaan multinasional. Mungkin banyak juga nih yang mikir kalau duit itu cuma dari jualan tiket doang. Tapi faktanya, tiket itu cuma salah satu dari sekian banyak keran duit yang mereka punya. Bahkan yang lebih gilanya lagi, dari matchday doang di Piala Dunia 2026, itu diperkirakan hasilnya bisa nyamain gabungan 6 Piala Dunia terakhir. Coba deh lu pikir, itu cuma dari satu sumber doang. Padahal 20 tahun lalu atau di tahun 2006, total pendapatan FIFA per siklus itu cuma sekitaran 3 miliar dolar doang. Sedangkan sekarang di tahun 2026, angkanya itu udah tembus lebih dari 4 kali lipat dari itu. Itu dalam 20 tahun doang loh. Dan yang bikin gua makin penasaran, sebenarnya siapa sih sosok yang bayarin semua kemewahan ini? Apakah mereka ada sponsor-sponsor yang besarnya gitu? Atau justru lu yang nonton gratis di YouTube atau TikTok ternyata ikut jadi sumber monetisasi mereka tanpa lu sadar. Nah, makanya video kali ini gue mau bahas sebenarnya dari mana sih FIFA itu dapat uang buat gelar Piala Dunia. So, disimak sampai habis. Jadi gini, kalau lu kira FIFA itu cuma ngandelin duit dari jual tiket pertandingan, menurut gua kurang tepat. Sebenarnya FIFA itu punya banyak sumber pendapatan tiap siklus 4 tahunan. Tapi yang paling top tiernya, Piala Dunia sendiri yang jadi penyumbang paling besar dari itu semua. Dan salah satu sumbernya itu berasal dari hak siar. Hak siar ini tuh dijual ke lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Bayangin, tiap negara tuh bayar buat bisa nayangin pertandingan di TV mereka. Dan buat 2026, nilainya tuh tembus rekor baru, sampai sekitar 61 triliun rupiah. Kenapa bisa sebesar itu? Salah satu alasan paling utamanya, karena Amerika Serikat itu jadi tuan rumah bareng Kanada dan Meksiko. Nah, karena tuan rumahnya ini menarik banget, bahkan ada salah satu YouTuber Brazil sampai beli hak siar Piala Dunia, semua pertandingan Piala Dunia yang lagi berlangsung, itu bisa ditonton gratis di YouTube. Nah, kenapa FIFA mau ngelepas hak siar sebesar itu ke sebuah channel YouTube? Karena Brazil itu emang salah satu pasar dengan engagement digital yang paling besar buat dunia sepak bola. Nah, hal ini berhubungan nih sama sumber kedua keuangan FIFA, namanya itu adalah sponsorship. FIFA ini tuh jualan kafling iklan berlapis-lapis, kayak sistem tingkatan gitu. Dimana ada tier paling atas, namanya itu adalah FIFA Partners, yang isinya itu adalah brand-brand global kayak produsen minuman soda, perusahaan pembayaran digital, sampai maskapai penerbangan. Di bawahnya itu ada World Cup sponsors, biasanya brand consumer kayak makanan cepat saji, dan juga perusahaan elektronik. Terus paling bawah itu ada turnamen supporters, isinya itu brand yang lebih lokal atau regional, mulai dari platform sewa penginapan, sampai jasa antar makanan. Dan buat 2026, ini pertama kalinya nih sepanjang sejarah, semua slot sponsor itu keisi penuh. Nah, artinya, kafling iklan Piala Dunia sekarang itu tuh makin diperebutin gitu sama brand-brand dunia, bahkan sampai nggak ada slot kosong sama sekali. Terus yang bikin gue kaget, sekarang itu FIFA juga dapat duit dari media sosial, di mana mereka tuh kerja sama YouTube dan TikTok. Dan ini pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, kok digratisin tapi malah dianggap sumber cuan? Nah, ini strateginya. Semakin banyak orang nonton walaupun gratis, makin besar juga data engagement yang mereka punya. Dan data ini, yang nanti tuh dipakai buat naikin harga jual ke sponsor-sponsor. Jadi walaupun lo nonton gratis, secara nggak langsung, lo itu tetap nyumbang ke valuasi mereka. Bahkan di beberapa negara, ada yang nayangin semua pertandingan gratis total di YouTube. Bukan cuma sekedar 10 menit awal doang, tapi memang semuanya. Ini strategi yang sama kayak media sosial pada umumnya, dimana kalau reach-nya makin luas, nilai jual ke pengiklan juga makin besar. Oh ya, satu hal lagi yang mind-blowing, ternyata proses nego hak siar ini tuh nggak selalu mulus, dimana ada negara-negara besar yang sempat macet negonya, termasuk salah satu pasar terbesar di Asia. Karena FIFA itu pasang harga ketinggian, ditambah jadwal kick-off-nya itu gak cocok gitu, sama zona waktu mereka. Makanya kan kalau lu lihat jadwal Piala Dunia belakangan waktu ini kan malam-malam mulu ya kan, kayak jam 3, jam 11 gitu. Intinya jadwalnya itu selalu malam-malam atau nggak subuh. Nah, sampai akhirnya, cuma sekitar sebulan sebelum turnamen mulai, barulah tuh ada kesepakatan, dan harganya tuh jauh di bawah permintaan awal FIFA, gak sampai separuhnya bahkan. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya tuh di beberapa negara, atau bahkan di hampir semua negara gitu, biasanya tuh ada puluhan sampai ratusan juta penonton yang suka nontonin Piala Dunia. Ini nunjukin, sebesar apapun FIFA, mereka tuh tetap punya risiko kehilangan pasar raksasa kalau negonya tuh gagal. Karena kalau satu pasar sebesar itu hilang, bukan cuma duit hak siar doang yang hilang, tapi data penonton globalnya juga anjlok. Dan itu bisa bikin negosiasi sponsor tuh jadi kurang menarik. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling kontroversial, di mana sumber pendapatan yang justru tumbuh paling cepat di tahun 2026 itu bukan cuma hak siar sama sponsor, tapi tiket dan penginapan. Alasannya simpel, jumlah pertandingan di tahun 2026 ini membengkak jadi 104 laga, dan itu tersebar di 16 kota di tiap negara. Dulu di edisi-edisi sebelumnya itu cuma ada 64 pertandingan doang,
Ditambah lagi, stadion-stadion di Amerika Utara itu emang besar-besar banget kapasitasnya, rata-rata di atas 70.000 kursi. Jadi otomatis, potensi duit dari tiket pun juga ikut membengkak berkali-kali lipat. Bahkan kalau dibandingin sama Qatar 2022, pertumbuhan pendapatan dari tiket dan hospitality itu disebut-sebut tembus lebih dari 200%. Itu pertumbuhan paling tinggi loh, dibandingkan sumber pendapatan yang lainnya. Tapi ada satu hal nih, yang bikin gue tuh ngerasa kayak, oh gitu, pas nemu ini. Dulu, urusan hospitality itu biasanya di-outsource ke pihak ketiga. Nah sekarang, FIFA ambil alih sendiri semuanya. Artinya, margin yang dulunya itu harus dibagi ke perusahaan lain, sekarang full masuk ke kantong FIFA. Makanya pendapatan matchday-nya itu tuh bisa meledak dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah tapi ini bagian yang bikin gue mikir ulang. FIFA itu nerapin yang namanya dynamic pricing buat tiket. Jadi harganya itu bisa naik turun sesuai permintaan. Ini mirip ya, kayak harga tiket pesawat. Dimana pas lagi rame tuh harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Bahkan ada laporan kalau tiket buat pertandingan final itu harganya bisa lebih mahal dari harga mobil baru. Nah belum lagi, ada pasar jual beli ulang tiket yang dikelola langsung sama FIFA itu sendiri, bukan pihak ketiga. Dan dari situ, ada laporan tiket yang dijual ulang dengan selisih harganya itu sampai jutaan dolar buat satu pasang tiket doang. Makanya beberapa kelompok supporter itu mulai protes keras, bahkan ada yang pakai istilah pengkhianatan buat nyebut kebijakan harga ini. Mereka nganggap ini kayak bentuk acuh ke fans sendiri, yang sebenarnya bikin atmosfer stadion itu jadi hidup. Coba pikir deh, justru penonton biasa yang datang dari kantong sendiri, itu ikut nombokin buat ngedongkrak pendapatan sebesar itu. Padahal FIFA sendiri udah punya cadangan dana sampai miliaran dolar. Jadi kenaikan harga tiket ini tuh bukan karena mereka BU gitu, tapi karena emang pengen maksimalin keuntungan, yang kebetulan memang lagi ada momentumnya. Nah di sisi lain, ada juga nih hal yang bikin FIFA itu aman secara status hukum. Karena secara resmi mereka tuh terdaftar sebagai asosiasi nirlaba di Swiss. Mereka nggak bagiin untung ke pemegang saham, karena emang nggak punya pemegang saham komersial. Tapi misalnya nih, ada program pengembangan sepak bola, yang ini tuh nyebar ke ratusan asosiasi anggota FIFA di seluruh dunia. Bahkan nilainya itu sampai miliaran dolar buat satu siklus doang. Nah, tiap asosiasi anggota, mau gede ataupun yang kecil, ini sama-sama dapat jatah dana pengembangan. Ada juga program kompensasi ke klub yang ngelepas pemainnya buat main di timnas selama Piala Dunia. Nilainya itu bahkan sampai ratusan juta dolar. Ini kompensasi buat klub-klub yang kehilangan pemain bintangnya selama sebulan penuh. Kayak misalnya nih, Lamine Yamal diambil dari Barcelona gitu. Ya pasti Barcelona dapat kompensasinya juga. Terus ada juga total hadiah buat tim-tim yang ikut turnamen. Nilainya tuh naik drastis dibandingkan dengan edisi sebelumnya, bahkan hampir 2 kali lipat. Dan tim yang nantinya juara itu bakal dapat puluhan juta dolar cuma dari hadiah doang, belum termasuk sama bonus-bonus yang lain. Tapi kalau lu bandingin lebih jauh nih ya, pertumbuhan uang dari korporasi besar kayak sponsor sama broadcaster, sama pertumbuhan uang dari kantong penonton biasa kayak tiket dan resell, ternyata yang kedua itu tumbuh jauh lebih agresif secara persentase, bahkan disebut jadi kenaikan tertinggi dari semua kategori pendapatan. Jadi bisa dibilang, Piala Dunia itu makin lama makin dijual ke penonton biasa buat nutupin target pendapatan yang terus direvisi naik setiap tahunnya. Jadi dari mana sebenarnya FIFA dapat uang buat gelar Piala Dunia? Itu bukan cuma dari satu sumber doang. Ini kombinasi dari hak siar TV yang dijual ke ratusan negara dengan Amerika Serikat sebagai pembeli paling mahal sepanjang sejarah. Ini pun juga ditambah sponsorship berlapis ya dari brand-brand raksasa dunia yang buat pertama kalinya ini kisi penuh semua slotnya. Tentunya juga dibantu ya sama hype media sosial yang secara halus itu ikut ngedongkrak valuasi mereka lewat siaran gratis. Dan yang paling bikin mikir, tiket dan hospitality dari penonton biasa itu yang justru tumbuh paling cepat dari semuanya. Bahkan sampai dianggap kebablasan sama sebagai supporter sendiri. Gue di sini bukan bilang FIFA itu jahat ya. Sebagian dari duit ini tuh memang beneran dialirin gitu buat pengembangan sepak bola, kompensasi klub, sama hadiah buat tim peserta. Tapi seenggaknya kita jadi sadar nih, di balik status nirlaba yang mereka pegang, mereka emang udah ngerancang sebuah sistem yang ada targetnya, bahkan udah direvisi lebih dari sekali dalam satu siklus doang. Dan ya lu harus sadar kalau sebagian besar revenue mereka itu dari kita-kita juga. Ini juga kelihatan nih dari harga tiket yang kita bayar, yang makin lama tuh makin naik harganya. Coba deh, kalau menurut lu harga tiket yang makin mahal bahkan sampai ada yang lebih mahal daripada mobil, itu sebenarnya wajar gak sih demi kualitas turnamen? Atau ini udah kebablasan jadi bentuk eksploitasi ke supporter? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.